Oke everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita roadshow berkunjung ke Mas Pram. Saya hello Mas Pram. Dia adalah seorang seniman ukir. Boleh perkenalkan Mas Pram? Oke, Mas, nama saya Mas Pramono dari Batu Sari. Dan seperti biasa sama Mas Silga yang sudah lama saya nanti. Dia nunggu-nunggu saya ini guys. Kegiatannya setiap hari ukir ya Mas ya? Ya, betul Mas. Oke, bisa diceritakan Mas, sejak kapan Mas Pram ini suka banget dengan dunia ukir dan bisa menjadi penghasilan itu gimana itu dulu sejarahnya? Saya bekerja ukir ini sejak tahun 2011 saya, Mas. 2011 ya. Sampai sekarang. Ya karena bingung mau cari kerjaan apa lagi. Mau yogur SMP loh Mas Silga. Oh, bingung ya Mas? Bingung. Sama. Bingung sekali Mas Silga. Terus baik buruknya atau keluh kesahnya, enaknya kerja ukir itu apa sih Mas? Kok bisa mengambil di passionnya di ukir itu loh? Ya kalau keluh kesahnya itu jujur ya Mas, Iya. itu ada rasa sedikit bosan. Oh, bosan karena tidak pernah melihat banyak orang gitu ya, yang dilihat hanya benda mati, alat-alat gitu. Enggak, bukan seperti itu bukan. Mas. Gimana? Sehari kalau seorang ukir itu hanya duduk di sini, nggak pernah kemana-mana. Nah ya itu bosan yang tak oh sama ya Mas? Oh berarti nggak beda ya Mas? Nah, betul. Kadang ya bosan, tapi kita harus berpikir secara panjang. Karena ini kebutuhan ya. Karena ini menyangkut tentang kebutuhan. Buat cari uang, nafkah dan sebagainya gitu. Ya, itu benar. Terus Mas Pramono, kalau senangnya apa Mas? Senangnya ya kadang kita bekerja ukir itu gini Mas. Ada yang kalau bahasa wong ukir ya Mas. Gimana bahasa orang ukir gimana? Enek empuke, enek atose. Lah empuke kuwi Mas. Bayarane sok rodok beda Mas. Oh. Kadang hanya 80.000. Tapi kalau ya misalkan kayu agak sedikit keras tuh ya berbeda. Oh. Dikasih tambahan tip tambahan. Betul. Atose Mas. Atose yo kadang kok gambaran ruwet ning bayarane sithik Mas. Kris gitu ya. Maaf ya Bos. Maaf ya. Gambarannya rumit tapi uangnya nggak sesuai gitu. Ya itu namanya keluh kesah orang bekerja seperti itu sih Mas. Tapi kita harus berpikir panjang itu lagi Mas. Itu sudah bagian dari pekerjaan kita. Betul. Dinikmati aja ya Mas, enjoy gitu ya. Yang harus kita ketahui sedikit ya harus kita syukuri. Betul. Itu adalah pemberian yang kuasa Allah Mas. Gini Mas Pramono, sampai saat ini penjualannya udah sampai mana? Apakah udah sampai tingkat nasional atau sampai luar negeri atau gimana? Sebelumnya minta maaf ya Mas. Iya, saya maafkan. Karena saya tidak tahu, hanya ini sesuai kaos saya. Kuli ukir. Jadi saya hanya sebatas kuli, tidak lebih dari kulit. Oh, jadi sampean hanya bekerja ya? Bekerja. Untuk pemasarannya dan sebagainya nggak tahu ya? Tapi yang sedikit saya dengar, informasinya aja. Informasi sudah go internasional. Iya. Wah, mantap sekali. Ini budaya leluhur kita ya, Indonesia ya. Ini ukir ini udah
Go Internasional. Ini apa sih Mas namanya Mas? Ini saron pitu. Boleh kita perdekat ya Mas ya? Silakan Mas, silakan. Mas. Oke. Ini saron pitu. Kalau yang tadi di luar saron songo itu kalau bahasa ukir. Ya. Apa itu Mas manfaatnya saron itu Mas? Wah, saron itu manfaatnya apa Mas? Waduh, kalau manfaat ya saya tidak tahu. Pokoknya yang penting gawe gitu ya. Yang penting aku ngukir ya tak ngukir Mas. Bahasanya ngono kuwi. Bahasanya seperti itu. Ya, ini ya. Ini baru proses pembuatan ya, belum jadi ya. Ya. Oh, Mas. Ya, Mas, belum jadi nih, Mas. Ya, belum jadi. Belum jadi masih diukir, masih dipoles, masih dikasih ya kalau perunggu. Jadi prosesnya panjang ya Mas? Panjang Mas. Masih dicat, masih digrom. Wah panjang sekali Mas. Enggak. Tolong diulangi Mas. Pertama tadi apa Mas? Proses ukir itu pertama? Ya proses ukir ya penyetelan. Apa yang disetel ini Mas? Ini loh Mas. Oh kayunya. Dari kayu biasa balok. Kan digaji, ya. Kemudian ya disetel. Nek boso tukangnya yo dikok yang tukang sik lagi disetorke yang ukir. Oh begitu. Terus setelah disetel, diukir sesuai dengan platnya gitu ya. Itu terus, udah tersedia ya platnya ya? Sudah Mas. Kalau saya hanya gambar manual, jadi langsung digambar. Tidak pakai kertas kayak gini loh Mas. Enggak ngebulat gitu ya. Langsung dari muka sini langsung digambar. Oh, berarti gambarannya juga bagus ya. Terus setelah diukir Mas, pasti ya dirapikan ya? Ya dirapikan terus dicat, digrom. Grom yang itu warnanya emas. Oh, yang warna emas itu. Warna emas. Terus dikasih wilan itu yang dipukul itu loh Mas. Do re mi fa sol la si do itu. Oh ya. Terbuat dari perunggu atau apa itu Mas? Ya kuningan. Tergantung dari pesanan. Mas. Oh, ada yang minta dari perunggu, ada yang dari kuningan. Ada yang besi. Besi perunggu juga ada. Besi ada. Perunggu. Kaleng enggak ada ya Mas ya? Kaleng enggak ada Mas. Itu wis kowe becek wis nuthuk black kuwi wae Mas. Daripada nuthuk itu wis black wae. Dan malah lebih bagus nuthuk black ketimbang kaleng. Oh enggak. Ini intermezzo aja ya teman-teman ya. Jenenge wong Jawa yo ngene iki Mas. Sorry yo Bos. Sorry Bos. Terus ini kerjanya sendirian atau partneran atau gimana Mas Pram ini? Ya kalau kerjanya sendirian Mas. Sendirian. Nanti langsung diambil sama labelnya gitu deh. Sama langsung bosnya. Diambil sama bosnya. Langsung diambil sama bosnya. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau belajar ukir atau seni ukir bisa ke Mas Pram boleh ya Mas ya? Insya Allah bisa. Belajar boleh. Bisa. Oh, alamatnya di mana? Batusari RT 5 RW 5. Pundosari Manyaran. Ini nanti buat teman-teman yang mau belajar ukir bisa ke Mas Pram bukan Mas Kram. Nanti bisa kadang sok kayak ngono Mas, kowe ora robah-robah iki. Ya enggak apa-apa. Ini nanti bisa menghasilkan uang buat teman-teman yang ada waktu longgar di rumah daripada nggak ada kegiatan ya seperti Mas Pram ini bisa menghasilkan uang ini ya gitu ya Mas Pram ya. Selain ini apa tadi Mas namanya Mas? Saron pitu. Selain saron pitu apa lagi Mas yang sering digarap dikerjakan sama Mas? Banyak sekali Mas. Sebutkan biar audien kita teman-teman kita tahu. Banyak sekali. Yang pertama ya biasanya yang sering saya kerjain itu ya nih saron pitu, saron songo, peking, demung. Apa itu pekingnya seperti apa bentuknya? Peking ya seperti ini tapi kecil. Kecil. Tapi kalau yang saron songo agak panjang sedikit, paling 5 cm lah. Terus demung itu ya seperti ini tapi yang besar sendiri. Oh, lah itu hanya beda ukuran ya Mas? Ya. Tapi kalau nanti jadi musik intonasinya apakah juga beda Mas? Ya beda. Beda toh? Tentu saja beda Mas. Beda ukuran tetap beda. Oh gitu. Beda ukuran beda juga. Masuk beda ukuran sama bunyinya toh Mas. Betul.
pernah dikunjungi dari apa gitu enggak Mas? Misalnya dari apa komunitas dalang atau dari dinas apa gitu? Oh, belum pernah Mas. Belum Sama pernah. sekali belum pernah. Oh. Karena Mas Helga tahu kan. Batas kuli ukir aja Mas. Iya. Ini kuli Ini sukanya merendah guys. Padahal mau meroket ini. bukan pejabat. Hanya sebatas kuli Mas. Ya, nanti buat pejabat atau buat dinas terkait dengan seni ukir Mas Helga atau enak wae. komunitas dalang dan sebagainya. Kita perhatikan teman-teman kita seperti Mas Pramono ini ya. Ya ini justru malah bisa menjadi suatu media ya Mas. Kita kan dilihat banyak orang. So mengerti, wah dapat informasi dari Mas Pram seperti ini gitu kan. Ya bisa jadi dari mereka bisa perhatian kepada Mas Pram dan teman-temannya gitu. Ya enggak Mas? Iya, Apa insya Allah gitu? Mas. Insya Allah Mas. Insya Allah. Tak ngopi dulu ya Mas ya. Ya silakan Ngopi Mas. dulu. Wah pacitane iki ndi mau? Nah, Gur iki tok piye nggak nyonyane apa-apa, nggak Pak? apa-apa. Yang penting kita ada kopi. Kita udah roadshow banyak tempat ya Mas ya. Tapi kebetulan untuk di seni ukir baru pertama kali ini. Walaupun di Manyaran itu terkenal ya Mas ya. Seni ukir. Terkenal. Tahu Pertama Mas Pramono di mana aja ya? Jati Beduk Mas. Di Beduk. Jati Beduk, Munggur. Teman kita Dedi tuh di Dedi Trukan ya. di Trukan itu Mas. Oh, nggak tahu ini tadi udah kita chatting tapi dia sibuk kayaknya. Wah, terkenal sibuk Mas dia orangnya. Sibuk. Sibuk sekali. Sibuk maido itu loh Mas. Ya, itu bagus itu Mas. Sorry ya Mas Dedi. Oh, ya. Terus apa lagi yang mau disampaikan untuk pemirsa, untuk audien mengenai seni ukir Mas Pramono? Ada nggak? Ya kalau menyampaikan tidak harus dari seni ukir Mas. Apa boleh? Kita Silahkan. menyangkut segalanya. Oh, boleh dong. Satu kata buat kita semua Apa? teman-teman di luar sana. Oke. Jangan lupa belajar. Satu kalimat. Satu kalimat, satu kata. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Karena belajar itu Sangat penting sangat buat kita sendiri dan orang lain tentunya. selagi kita masih bernapas, disitulah kita harus belajar. Ya. Itu ya Mas. Belajar apapun ya Mas ya. Ya apapun. Ya Penting apapun. Jangan belajar ngapusi dan belajar maling itu. Wah, lah nek kowe engko iso digebuki uang, Mas. Ya belajarnya yang positif-positif ya Ya, Mas ya. yang pasti yang positif. Kalau Mas Pramono sukanya belajar apa? Belajar musik era dadi kok, Mas. Dari Tahun berapa ya? 2007 atau? sampai sekarang Sampai sekarang enggak ada. terlihat ini di sekitar rumahnya ada salon sistem, lalu ada gitar, ada bedil. Bedil itu bukan musik ya? Bukan, Mas. Bukan. Gitar ada, Mas. Kalau mau pinjam gitar elektrik ada. Oh iya. Saya bisa gitar tapi cuma satu kunci ya. Kunci C ya, Mas. Iya. C diletakkan di atas gitar itu. Iya, betul. Kok kowe ya ora rubah-rubah to Mas Ilga? Enggak. Ya karena ini kebutuhan entertain, Mas. Bagus. Terus selain kita harus belajar, udah Mas itu aja. Cukup. Ya kayaknya cukup, Mas. Cukup ya. Bingung, Mas. Ketekan wong bagus sih bingung tenan Mas arep kondo apa bingung. Makasih loh ya. Mas Pramono itu mungkin satu dari ya satu-satunya yang bilang saya bagus. Dan, Bingung ya Mas, aku arep kondo apa ketekan gue bingung aku. Ini saya mau tanya dulu tentang ini. Ya, ini namanya apa ini Mas? Tatah ya? Ini namanya tatah ukir, Mas. Tatah ukir. Fungsinya untuk Ya itu tadi, mengukir. Masa nggo gethuk kan ya ora mungkin lah, Mas. fungsi tatah adalah untuk mengukir, bukan untuk menggeduk. Teman-teman. Ya, ini kan beda-beda Mas. Ukuran jenisnya ini beda-beda ya. Nah. Terus ini namanya apa juga beda-beda Mas? Ya kalau namanya ya anggap saja sama lah Mas. Anggap saja sama. Jenenge yo tatah kabeh. Tatah ngono kuwi, yang fungsine yo padha. Cuman fungsine padha tapi kan ya sing cilik ya tetep duwe fungsi sing cilik, sing gede ya gede. Oh, gitu ya. Kayu yang paling mudah digarap kayu apa Mas?
mahoni, jati, ya insya Allah jati ya gampang. Munggur. Yes kabeh lah Mas, kabeh gampang. Tapi kan ada yang sulit juga Mas. Ojo akasiah. Kenapa itu Mas? Waduh pusing. Atos yang tata gampang guil. Aduh. Sorry ya bos. Berarti kalau di story kayu akasia itu wah sedih Mas, kendelong gitu ya. Langsung sedih. Sedih nih ya. Apa boleh buat nek terpaksa. Timbang nggak ada job, timbang ora kerja nanti duit. Sorry lo bos. Definisi lelaki adalah bekerja. Iya nggak Mas? Iya betul Mas. Ya nek ora kerja ya rakeke lawuh. Rakeke laura itu turu bareng Mas. Iki. Ini konten dewasa ya berarti ya. Ada usianya 27 plus. 17 plus. Oke kalau gitu sekian saya kira udah cukup ya Mas Pramono ya. Nanti kita bisa review-review di sekitar sini garapannya Mas Pramono. Bisa jadi nanti teman-teman pesan ke Mas Pramono. Nggak harus lewat bosnya ya. Pesan pribadi bisa ya Mas ya? Pesan pribadi bisa. Yang penting Mas. Aja kemerungsung. Oh, nggak bisa di bahasa Jawa aja kemerungsung lah. Soalnya ini bikin ukiran bukan seperti fotokopi. Sret ditunggu fotokopi bisa. Loh, gampang Mas. Ditunggu bisa. Bisa. Ukiran ditunggu ya malah kemerungsung ya. Yang penting ojo kemerungsung nek pesen ya, Bro. Tentang apapun bisa buat nama, bisa buat papan atau apa nanti pesan ke Mas Pramono. Nomornya silahkan dicatat di sini. Mana? Oh, ini. Belum Mas. Oh, belum. Nanti tak kasih Mas. Oh ya, nanti kita edit ya. Oke kalau gitu sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di episode selanjutnya.